Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Ganjil B, mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai vacuum freight cassava chips. Kelompok kami diketuai oleh Mawada Zahra dengan NIM 130081 yang beranggotakan kelompok Sania Iza Alfadila dengan NIM 120019, Auliana Nasyara dengan NIM 130039, dan Nabila Ayu Fahreza dengan NIM 130059. Adapun materi yang akan kami sampaikan terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama mengenai jenis produk pangan, yang kedua mengenai pengaruh teknik penggorengan terhadap kualitas bahan pangan, dan yang ketiga mengenai pengaruh teknik penggorengan terhadap kandungan bahan pangan. Yang pertama yaitu jenis produk pangan. Produk pangan yang digunakan di sini adalah singkong. Singkong sendiri merupakan tanaman jenis umbi-umbian yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama di negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Singkong merupakan salah satu jenis karbohidrat yang sering dikonsumsi yang memiliki kandungan lemak dan protein yang rendah. Namun, singkong juga memiliki kelemahan, yaitu merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan pasca panen. Untuk itu, dianjurkan untuk segera dilakukan pengolahan setelah singkong dipanen. Salah satu pengolahan yang dilakukan adalah penggorengan. Penggorengan merupakan metode pengolahan bahan pangan yang sudah umum dilakukan oleh manusia. Namun, teknik penggorengan yang umumnya dilakukan adalah dengan metode deep frying, di mana teknik ini memiliki kekurangan, yaitu penyerapan minyaknya yang cukup besar sehingga menghasilkan produk makanan dengan lemak yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, banyak konsumen atau masyarakat yang lebih meminati makanan yang memiliki lemak yang rendah dan cenderung sehat. Oleh karena itu, sudah mulai banyak dikembangkan metode atau teknik penggorengan baru, yaitu salah satunya dengan vacuum frying atau metode penggorengan vakum. Metode penggorengan vakum sendiri adalah metode memasak makanan dalam keadaan tertutup atau hampir tanpa adanya oksigen dengan tekanan di bawah 50 torr atau sekitar 6,65 kilopascal. Produk hasil penggorengan dengan menggunakan metode vakum salah satunya adalah keripik singkong yang akan menjadi topik pada pembahasan kali ini. Produk hasil penggorengan vakum banyak diminati oleh konsumen atau masyarakat karena mampu menciptakan produk hasil penggorengan yang memiliki lemak yang rendah dan cenderung sehat, serta beberapa keuntungan lain yang dimiliki produk hasil penggorengan vakum. Yang pertama, mampu menurunkan kadar minyak, yang kedua, mampu mempertahankan warna dan rasa dari bahan yang digunakan, yang ketiga, memiliki sedikit efek samping pada kualitas minyak, yang keempat, mampu menurunkan kandungan akrilamida, dan yang kelima, mampu mempertahankan senyawa nutrisi yang ada pada bahan makanan. Kemudian yang kedua mengenai pengaruh teknik penggorengan terhadap kualitas bahan pangan. Yang pertama adalah perbedaan berat bahan, atau dalam hal ini merupakan penurunan berat bahan singkong. Jadi, penggorengan keripik singkong dengan menggunakan teknik vakum akan memberikan pengaruh pada perubahan berat singkong sebelum dan sesudah digoreng. Hal ini dikarenakan pembentukan gelembung udara pada keripik singkong selama penggorengan, yang berkaitan dengan penurunan berat singkong. Menurut Chantaro et al. Tahun 2020, perlakuan pretreatment dengan perendaman singkong pada air dan NaHCO3 akan mempengaruhi kekerasan atau kerenyahan dari keripik singkong, sehingga akan menyebabkan perbedaan berat bahan sebelum dan sesudah digoreng. Yang kedua adalah penurunan kadar air. Penurunan kadar air yang cepat di awal penggorengan disebabkan oleh hilangnya permukaan bahan dan air yang tidak terikat dalam singkong. Selain itu, diikuti juga oleh penurunan gradien secara bertahap karena adanya pembentukan kerak. Selama penggorengan, panas berpindah dari minyak goreng ke permukaan bahan dengan cara konveksi.
dan dilanjutkan perpindahan panas secara konduksi, yaitu dari permukaan bahan ke dalam bahan. Air yang terkandung di dalam bahan pangan akan bergerak dari dalam keluar meninggalkan produk menjadi uap. Beberapa uap ini juga mungkin tetap terperangkap di dalam pori-pori produk karena adanya difusi antar sel yang membatasi. Uap yang terperangkap tersebut akan mengembang dan menjadikan bahan sangat panas, mendistorsi pori-pori, serta berkontribusi pada porositas total. Suhu penggorengan secara signifikan dapat mempengaruhi hilangnya kelembapan dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat dehidrasi yang diinginkan dalam tahap awal proses penggorengan. Suhu penggorengan dengan teknik vakum ini merupakan suhu yang rendah, yang akan menyebabkan perubahan atau kerusakan mikrostruktural yang dapat mencegah air keluar dari singkong. Irisan singkong yang digoreng dengan menggunakan teknik vakum menunjukkan lebih sedikit adanya gelembung. Selain itu, struktur atau bentuk bahan pangan yang lebih seragam dibandingkan keripik singkong yang digoreng dengan cara tradisional. Yang ketiga adalah pengaruh teknik penggorengan terhadap kualitas warna. Singkong yang masih mentah ini berwarna kuning yang disebabkan oleh adanya senyawa karotenoid. Warna emas adalah ciri khas dari produk gorengan dan menjadi penentu dalam penerimaan konsumen. Warna merupakan parameter kualitas yang sangat penting, sehingga suhu penggorengan yang tidak terlalu tinggi pada kondisi vakum dengan titik didih air yang tidak terlalu tinggi pula lebih disukai untuk menjaga kecerahan warna dan daya tarik produk gorengan. Semakin tinggi suhu penggorengan, maka semakin gelap keripik singkong yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi Maillard dibatasi oleh suhu dan bukan oleh kondisi tekanan. Warna kemerahan merupakan faktor kualitas yang tidak diinginkan dalam makanan yang digoreng. Peningkatan warna kemerahan untuk semua perlakuan penggorengan menunjukkan bahwa semua keripik goreng mengalami peningkatan kecoklatan seiring dengan peningkatan suhu dan waktu penggorengan. Oleh karenanya, dibutuhkan perlakuan pretreatment pada singkong, yaitu dengan perendaman pada air yang akan mengakibatkan hasil akhir singkong dengan warna keemasan. Selama perendaman, terdapat kecenderungan peningkatan nutrisi makanan seperti protein dan karbohidrat. Selanjutnya, reaksi Maillard mempertimbangkan tingkat protein dan karbohidrat yang mengarah ke warna keemasan yang lebih dalam setelah penggorengan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi warna produk, seperti lamanya waktu penggorengan, suhu minyak, jenis minyak, metode perlakuan awal, kondisi penyimpanan, dan variasi, serta kematangan bahan baku. Yang keempat adalah tekstur. Kekerasan dan kerenyahan keripik singkong juga berbeda-beda menurut varietasnya. Keripik singkong yang digoreng dengan metode vakum menunjukkan peningkatan mudah retak atau putus yang lebih tinggi pada waktu penggorengan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh laju penghilangan kelembapan permukaan yang lebih cepat dan perubahan mikrostruktur selama penggorengan vakum. Selama penggorengan singkong dengan metode vakum, hilangnya kelembapan permukaan akan menyebabkan dehidrasi kerak, sehingga akan menyebabkan peningkatan kekerasan hasil akhir dari keripik singkong. Selain itu juga terjadi degradasi struktural, di mana degradasi struktural ini adalah akibat dari peningkatan hilangnya kelembapan yang dikarenakan oleh peningkatan suhu minyak goreng pada semua metode penggorengan yang digunakan. Oleh karena itu, keripik singkong yang digoreng dengan metode vakum ini adalah keripik singkong yang paling renyah dan tidak terlalu menimbulkan kerak, sehingga lebih dapat diterima oleh konsumen. Selanjutnya yang ketiga mengenai pengaruh teknik penggorengan terhadap kandungan bahan pangan. Yang pertama yaitu pengaruh penggorengan dengan vakum frying terhadap kandungan karotenoid pada singkong. Karotenoid biasa dikenal sebagai provitamin A dan juga telah terbukti sebagai antioksidan. Kandungan karoten yang tinggi dapat meningkatkan kualitas makanan terutama untuk implikasi kesehatan dan juga pengaruhnya terhadap daya tarik keripik singkong goreng yang dihasilkan. Namun, karotenoid dapat berkurang karena intensitas panas yang tinggi, contohnya pada saat pengolahan dengan penggorengan.
Terdapat pada suatu penelitian bahwa proses penggorengan vakum frying dapat mempertahankan lebih banyak total karotenoid dibandingkan dengan penggorengan di atmosfer. Penggorengan dengan vakum frying menggunakan suhu yang lebih rendah daripada penggorengan di atmosfer. Dengan demikian, metode penggorengan paling baik untuk mempertahankan kandungan karotenoid adalah vakum frying. Yang kedua yaitu pengaruh penggorengan dengan vakum frying terhadap kandungan pati. Pati adalah karbohidrat utama dalam nutrisi manusia. Pati digunakan dalam makanan sebagai zat pengental, pembentuk gel, dan pembentuk struktur. Singkong merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan pati. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa memungkinkan untuk terjadinya pengurangan derajat gelatinisasi pati dalam matriks laminasi pati gluten selama vakum frying, di mana menentukan titik didih air yang lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk gelatinisasi pati. Jadi, vakum frying terbukti dapat mengurangi kandungan dalam kandungan pati saat terjadi gelatinisasi pada singkong. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu, pengolahan keripik singkong menggunakan teknik penggorengan vakum menghasilkan produk yang lebih sehat, sehingga diminati para konsumen. Teknik penggorengan ini juga memiliki banyak keunggulan dibandingkan teknik penggorengan lain yang dilihat dari pengaruhnya terhadap kualitas dan kandungan bahan pangan. Dari segi kualitas, penggorengan vakum memberikan perubahan pada berat bahan yang membuat singkong menjadi keras atau renyah, menyebabkan penurunan kadar air karena pengaruh suhu, serta menghasilkan produk gorengan dengan warna yang tetap cerah dan tekstur yang paling renyah. Dari segi kandungan, penggorengan vakum mampu mempertahankan kandungan karotenoid total dan mengurangi derajat gelatinisasi pati sehingga memudahkan penyerapan minyak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.